Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin dengan NPM 2017 051070. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan fungsi boolean dan gerbang logika. Bisa kita lihat PPT-nya seperti ini. Next. Nah, di sini ada hukum-hukum aljabar boolean yang akan kita pakai nantinya. Di sini ada peraturan aljabar boolean dan hukum aljabar boolean di sini. Untuk selanjutnya adalah aplikasi aljabar boolean, jaringan pensaklaran atau switching network. Di sini saklar itu adalah objek yang mempunyai dua buah keadaan, yaitu buka dan tutup. Nah, di sini kemudian ada tiga bentuk gerbang yang paling sederhana. Nah, ada di nomor 1. Nah, output di nomor 1 ini menjelaskan dari rangkaian ini, gerbang ini, output B hanya ada jika dan hanya jika X-nya dibuka. Jadi kalau X-nya nggak dibuka, dia tidak akan ada output B. Untuk yang kedua di sini adalah rangkaian seperti ini. Rangkaian ini menjelaskan bahwa output B hanya ada jika dan hanya jika X dan Y dibuka. Jadi ketika X ditutup atau Y ditutup salah satunya saja, maka output B tidak akan ada. Untuk selanjutnya adalah rangkaian ketiga seperti ini. Bentuknya percabangan di sini. Di sini dijelaskan bahwa output C hanya ada jika dan hanya jika X atau Y dibuka. Atau ini disebut OR, X ditambah Y. Jadi di sini diterapkan bahwa jika X atau Y yang dibuka, maka akan tetap ada output dari C. Next, di sini adalah contoh rangkaian pensaklaran listrik. Rangkaian listrik di mana nomor 1 adalah contoh rangkaian seri atau rangkaian seri dalam logika disebut dengan logika AND, dan ada rangkaian paralel disebut dengan logika OR. Dan di sini ada rangkaian logika untuk penggambarannya seperti ini. Untuk gambar N, nah dia dilihat bentuk garis ini. Nah, garis ini lurus. Ini adalah poin utamanya yang menjelaskan ini bahwa ini adalah N. Sedangkan untuk OR dia agak melengkung bagian sininya. Dan untuk NOT dia adalah segitiga dengan bulat. Kalau bulat saja kecil ini juga disebut dengan NOT. Jadi di sini X dengan Y di N kan berarti X dikali Y. Sedangkan X dan Y di OR kan, maka akan menghasilkan X ditambah Y. Di sini X di NOT kan, maka akan berubah menjadi X aksen. Untuk selanjutnya ada contoh seperti ini. Nyatakan fungsi X, Y, Z sama dengan XY ditambah X aksen Y ke dalam rangkaian logika. Di sini ada cara pertama untuk penggambarannya, di mana di sini ada X dan Y di N kan, sehingga menjadi XY, X kali Y. Kemudian ada yang kedua, X dan XY-nya sebelum di N kan, dia harus dinotkan dulu menjadi X aksen. Di sini X-nya dinotkan menjadi X aksen, kemudian di N kan menjadi X aksen NY. Kemudian kedua ini digabungkan dengan menggunakan OR sehingga menjadi XY XNY OR X aksen NY, atau biasa dibaca XY ditambah X aksen Y. Kemudian selanjutnya untuk cara kedua dan cara ketiga ini cuma penggambaran dengan cara lain seperti ini. Di sini XY-nya tidak dipisah seperti yang tadi yang di A ini. Untuk XY-nya di sini menjadi satu saja dengan ditunjukkan menggunakan garis penghubung. Di cara ketiga juga menggunakan garis penghubung, tapi XY tidak di satu titik tetapi di dua titik untuk menjelaskannya. Untuk selanjutnya penjelasan tentang kesamaan, di sini bisa kita lihat X dengan Y di OR kan, ini melengkung berarti OR, di OR kan, kemudian di NOT kan, akan menghasilkan X tambah Y kemudian dalam kurung diaksenkan. Nah, ini akan sama dengan X
Y yang di-OR-kan dulu terlebih dahulu menjadi X tambah Y, kemudian baru dinotkan. Nah, segitiga bulat ini menjadi X ditambah Y dalam kurung aksen. Hasilnya akan sama aja, walaupun penggambarannya berbeda. Nah, di sini jelaskan bahwa bulat ini dengan segitiga dan bulat kecil ini sama-sama memiliki arti, yaitu not. Kemudian yang kedua di sini adalah X aksen dan Y aksen yang di-end-kan akan menjadi X aksen dan Y aksen. Dan semua ini akan sama dengan X dan Y yang di-OR-kan, tetapi dia di-not-kan. Ini berarti dia di X dan Y-nya di-OR-kan, tapi dia kebalikannya karena dia di-not-kan menjadi X tambah Y diaksenkan. Maka nanti hasil akhirnya sama dengan ini, X aksen, Y aksen. Untuk yang ketiga ini adalah X aksen dan Y aksen yang di-OR-kan. Jadi hasilnya X aksen ditambah Y aksen. Dan ini akan sama dengan X dan Y yang di-end-kan tetapi di-not-kan. Sama kebalikannya seperti tadi. Jadi di sini ada X dan Y yang di-end-kan tetapi di-not-kan, berarti X-nya jadi X aksen, Y-nya jadi Y aksen, dan N-nya menjadi OR. Hasilnya akan sama, X aksen OR Y aksen. Kemudian di sini ada penyederhanaan fungsi boolean. Contohnya seperti di sini. Fungsi XY sama dengan X aksen, Y di-OR-kan dengan X, Y aksen, di-OR-kan lagi dengan Y aksen. Dan fungsi ini dapat disederhanakan menjadi X aksen ditambah Y aksen. Caranya bagaimana? Di sini caranya ada 3, yaitu secara aljabar dan menggunakan peta kernel dan menggunakan metode tabulasi. Di sini saya akan menjelaskan yang aljabar boolean. Jadi penyederhanaan menggunakan aljabar boolean. Di sini aljabar boolean adalah aljabar yang mengenali persoalan logika. Nah, aljabar boolean ini menggunakan beberapa hukum yang sama seperti aljabar biasa. Untuk fungsi OR-nya, dia Y sama dengan A ditambah B adalah boolean penambahan. Sedangkan untuk fungsi N-nya, dia Y sama dengan A dikali B adalah boolean perkalian. Dan untuk di sini bisa saya perbesar supaya lebih jelas. Di sini hukum komutatif, dia menggunakan hukum komutatif di mana A ditambah B akan sama dengan B ditambah A untuk hukum penambahannya, dan untuk hukum perkaliannya A dikali B akan sama dengan B dikali A. Hukum ini menyebabkan beberapa variabel OR atau N tidak menjadi masalah. Kemudian ada hukum asosiatif di mana penambahan A ditambah B A ditambah dalam kurung B tambah C akan sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Dan untuk perkalian A dikali dalam kurung B dikali C akan sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Ini hanya untuk urutan perjumlahan dan pengaliannya saja, tapi hasil akhirnya akan sama. Hukum ini akan menyebabkan penggabungan beberapa variabel OR dan N bersamaan tidak menjadi masalah. Kita kecilkan lagi. Di sini kemudian ada hukum distributif di sini, di mana A dikali dalam kurung B ditambah C akan sama seperti ini caranya, A dikali B dan A dikali C. Di sini untuk pembuktiannya sudah jelas. Di sini ada ABC karena dia 3 ABC variabelnya, maka dia akan 2 pangkat 3 yaitu 16 2 pangkat 3 yaitu 8. Maaf saya salah. Nah, jadi di sini ada 0 0 0 0 0 1 1 1 1 sampai 16 di sini supaya lebih jelas saja. Di sini B ditambah C akan menghasilkan seperti ini menggunakan tabel kebenaran. Kemudian A dikali A ini dikali dengan B ditambah C hasilnya akan seperti ini. Sedangkan untuk A kali B dan A kali C jika dia ditambahkan hasilnya akan seperti ini. Dan ini membuktikan bahwa kedua hasil ini adalah sama, dibuktikan dengan tabel kebenaran di sini. Untuk selanjutnya adalah lanjutan hukum distributif, yaitu
mana A ditambah B dikalikan dengan C ditambah D, hasilnya akan sama dengan AC ditambah AD ditambah B kali C ditambah B kali D. Seperti ini, A kali C ditambah A kali D, B kali C ditambah B kali D, semua ditambahkan. Hukum ini menampilkan metode untuk mengembangkan persamaan yang mengandung OR dan AND. Tiga hukum ini mempunyai kebenaran untuk beberapa bilangan variabel. Hukum penambahan dapat dipakai pada Y sama dengan A tambah B kali C ditambah D. Untuk bentuk persamaan Y sama dengan B kali C ditambah A ditambah D. Selanjutnya adalah penyederhanaan secara aljabar. Di sini terdapat gambar hukum aljabar boolean yang pertama tadi dan peraturan aljabar boolean. Di sini contoh soalnya fungsi XY, X ditambah X aksen Y. Gimana kira-kira ngerjainnya? Jadi ini cara mengerjakannya seperti ini. Difaktorkan dimana seperti rumus tadi itu namanya rumus distributif. Bisa kita lihat di sini. Saya perbesar supaya terlihat jelas ya. A dikali B tambah C akan sama dengan A kali B tambah A kali C, dan itu dibuktikan penggunaannya. Jadi untuk pembuktian penggunaannya seperti ini, di mana tadi hukum distribusinya di sini fungsi XY-nya X tambah X aksen dan Y, di sini bisa diubah menjadi X ditambah X aksen dikali X ditambah Y. Di sini menurut peraturan aljabar boolean di mana A ditambah A aksen akan sama dengan 1, di sini juga berlaku. Di sini hanya variabelnya saja yang berbeda, yaitu X ditambah X aksen akan berubah menjadi 1. Di sini tinggal diturunkan, berarti 1 dikali X ditambah Y, maka hasilnya akan menjadi X ditambah Y. Kemudian di nomor 2 ada fungsi X, Y, Z juga. Di sini bisa kita lihat untuk fungsi X, Y, Z-nya X aksen Y aksen Z ditambah X aksen Y Z ditambah X Y aksen. Nah, di sini dari sini bisa kita ubah seperti yang di atas menggunakan hukum distributif menjadi X aksen Z di dalam kurungkan dengan dikalikan dengan Y aksen ditambah Y dari operasian yang atas ini. Nah, kemudian ditambahkan dengan X Y aksen. Jadi Y aksen ditambah Y bisa menjadi 1, dikalikan nanti hasilnya akan seperti ini. X aksen dikali Z ditambah X aksen dikali Z aksen. Kemudian untuk nomor 3 seperti ini, fungsi X, Y, Z sama dengan XY ditambah X aksen Z ditambah YZ akan sama dengan seperti ini. XY ditambah X aksen Z ditambah YZ dikali X tambah X aksen. X tambah X aksen ini dari mana? Itu dari 1. Misalnya di sini ada Y kali Z dikali 1, bisa dikembalikan lagi seperti ini menggunakan hukum distributif tadi, menggunakan peraturan aljabar boolean. Di sini bisa kita lihat dari sini tinggal dikalikan menjadi XY ditambah X aksen Z ditambah XYZ ditambah X aksen YZ, kemudian difaktorkan lagi menjadi XY dikali 1 ditambah Z ditambah X aksen Z dikali 1 ditambah Y. Nah, hasil akhirnya adalah XY ditambah X aksen Z. Jadi dari fungsi yang seperti ini bisa lebih disederhanakan menggunakan penyederhanaan secara aljabar untuk menjadi lebih sederhana, yaitu seperti ini hasilnya. Kemudian untuk penyederhanaan menggunakan peta Carnot. Untuk peta Carnot ini dengan 2 pengubah, untuk penyusunannya dia seperti ini. Di sini M0